Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, berikutnya kita bahas terkait dengan, studi kasus ketiga ya, ini lebih ke analisis teks ya. Jadi kalau sebelumnya ya, mungkin yang kita bahas adalah, eee, terkait dengan, prediksi risiko ya, penurunan prestasi yang mungkin data-data yang kita gunakan itu, numerik ya, angka gitu ya. Nah, ini lebih asik lagi ya yang kita gunakan adalah analisis teks gitu kan. Nah, analisis teks ini sangat berguna ketika kita ingin melihat ya kira-kira, eee, pola-pola yang tersembunyi dalam, kumpulan teks, entah itu teks dari curhatan atau jurnal ya, atau mungkin, eee, apa namanya, cuitan media sosial ya, atau mungkin berkaitan dengan, ungkapan-ungkapan perasaan yang disampaikan oleh siswa ya, siswa-siswa kita misalnya, itu bisa kita, eee, analisis lebih lanjut ya menggunakan analisis sentimen. Dan nantinya output-nya juga bisa kita lihat ya apakah, eee, sentimennya dari teks yang diungkapkan oleh siswa atau mahasiswa kita itu, apakah lebih mengarah ke sentimen positif ataukah ke sentimen negatif gitu ya. Bahkan ya, text mining saat ini ya, karena pendekatannya ini adalah analisis text mining ya, jadi menggali teks gitu ya. Bahkan kita bisa juga menganalisis seleksikan emosinya gitu ya. Misalnya kita lihat ya, leksikon emosi itu ada berapa, sekitar ada 7 gitu ya. Emotional lexicon misalnya. Nah, di sini terlihat ya, ya, yang paling sering saya gunakan di sini ya, ada beberapa klasifikasi leksikon emosi ya. Jadi mulai dari trust ya, apakah ketakutan, fear, atau kaget, surprise ya, sadness, disgust ya, marah itu ya, anger misalnya, atau anticipation, antisipasi misalnya, atau joy, joyful ya, santai misalnya seperti itu. Nah, ini dalam beberapa tools ya seperti Unity Data Mining sekalipun itu mereka juga mengakomodir ya bagaimana bisa mengkategorikan satu teks itu bisa masuk ke beberapa kelas di sini. Gitu. Namun karena yang saya bahas adalah berkaitan dengan sentimen ya, sentimen kelas. Misalnya. Maka akan terbagi menjadi 2 atau 3 saja ya, antara negatif, ya netral dan juga positif gitu ya. Nah, nanti kita bisa gunakan widget yang ada di dalam Orange Data Mining gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin saya jelaskan terlebih dahulu dataset yang sudah saya siapkan ya. Ini sebagai data dummy juga ya. Di sini saya coba untuk mengenerate ya sekitar 30 mungkin 30 curhatan siswa misalnya berkaitan dengan ungkapan perasaan mereka tentang pembelajaran nih misalnya mereka mengungkapkan saya senang bisa belajar banyak hal baru semester ini gitu ya. Materi cukup menantang tapi saya belajar dengan baik kok gitu ya. Terus kadang sulit mengikuti penjelasan tapi saya berusaha gitu ya. Dosen selalu membantu saya saat saya kesulitan. Ya, berarti kan ada ungkapan-ungkapan yang mix di sini ya. Ada yang sentimen yang positif, ada ungkapan yang negatif gitu ya mungkin. Dan juga ada yang mungkin netral gitu ya. Saya kadang merasa kewalahan dengan detailing tugas misalnya seperti itu dan lain sebagainya. Ini adalah sebagai input ya yang kan kita gunakan dalam dalam Orange Data Mining gitu ya. Jadi ini topiknya adalah berkaitan dengan analisis data teks ya. Oke, baik. Nah, apa yang perlu kita siapkan terlebih dahulu ya? Kita perlu mempersiapkan ya file CSV ya. Kita cari file CSV kita yang dalam folder milik kita sendiri ya. Di sini saya sudah siapkan ya namanya
filenya teks pesan kesan gitu ya. Oke, coba kita lihat isinya seperti apa. Nah, jadi di sini variable tidak perlu diberikan ini ya, header seperti file CSV. Jadi ini file teks. Jadi cukup kita buat ya tanpa header ya. Jadi ini kolom pertama itu untuk studentnya, sedangkan X1 ini sebagai pesan dan kesannya gitu ya. Ini sudah terimport dengan baik ya. Berikutnya, karena analisis teks itu juga tidak bisa tiba-tiba diinputkan dalam bentuk tabel, maka kita perlu untuk mengubahnya ya dalam bentuk korpus terlebih dahulu ya. Kita load ya. Nah, di sini kita posisikan ya. Kita mau milih bahasa apa dulu ya. Karena kita menggunakan bahasa Indonesia ya, kita pilih bahasa Indonesia. Lalu ini hati-hati ya, mana variabel yang mau digunakan? Apakah X0 atau X1 gitu ya. Karena pesan teks itu ada di sini, ada di X1, maka kita pindahkan, sedangkan X0-nya tidak perlu kita gunakan. Ya. Jadi X1 yang kita olah ya di sini. Oke, ya. Nah, ini mungkin untuk judul variabelnya misalnya gitu ya. Kita pilih yang X1 berarti ya. Jadi kita ubah dulu dalam bentuk korpus ya. Nah, seperti ini. Nah, karena di sini kita perlu melakukan pra-proses teks ya, seperti halnya kita dalam data science ya. Hanya saja di sini ruang lingkupnya untuk menganalisis untuk data teks ya. Sehingga kita perlu untuk melakukan beberapa widget ya. Kita perlu menaruhkan beberapa widget untuk analisis teks ya. Ya, sehingga kita perlu untuk melakukan pra-proses ya. Pra-proses teks ya. Kita perlu melakukan pra-proses teks. Oke, nah beda ya antara pre-proses di transformation yang untuk data numerik dengan pra-proses teks. Oh ya, saya lupa. Jangan lupa nanti untuk menginstall terlebih dahulu ya add-ons ya. Jadi karena secara default ya di Unity Data Mining itu untuk analisis teks itu belum diinstall ya, sehingga perlu diinstall terlebih dahulu. Mudah ya. Nanti silahkan dicentang gitu ya. Centang lalu diinstall dan silakan direset terlebih dahulu Unity Data Mining-nya. Oke. Nah, kita buka di sini text mining ya. Ya, kita buka text mining dan kita drag and drop ya untuk pra-proses teks ya. Kita geser di sini dan kita ambil. Oke. Nah, setelah itu ya kita coba lihat. Nah, ini cukup banyak sekali ya, banyak sekali beberapa modul yang perlu dipelajari sebenarnya. Karena di sini perlu ilmu teks ya. Hanya saja mungkin saya bisa jelaskan singkat ya dengan bahasa yang lebih mudah mungkin. Yang pertama mungkin saya bisa hilangkan dulu ya di sini. Jadi ada istilahnya tokenization ya. Jadi ketika kita coba close ya, ini jadi kalau dalam ilmu text mining itu ada 4 bagian yang perlu dikenali ya. Text mining proses. Itu mulai dari tokenization ya. Saya carikan yang lebih singkat ya. Text processing. Nah, di sini. Jadi setelah data itu sudah dimasukkan ya, ini ada beberapa proses ya yang perlu dipelajari. Namun saya berikan dasar-dasarnya dulu sedikit ya.
Ada istilah tokenization sih. Tokenization itu bisa dibayangkan kita memiliki satu kalimat, misalnya nih kalimat dari sini ya. Nah, kalimat dari sini. Saya senang bisa belajar banyak hal baru. Oke, nah karena sejatinya komputer itu tidak bisa membaca teks ya, dan dia harus diubah menjadi dalam bentuk numerik ya, maka tiap-tiap word atau teks yang ada dalam sini dia akan dipartisi, akan dipotong-potong menjadi individu kata, gitu ya. Oke, ya seperti ini. Nantinya ketika memang ada beberapa word atau kata yang sama, maka akan dihitung dia. Ya, kebetulan kata saya di sini hanya satu ya. Kata senang hanya ada dua. Ada satu. Bisa juga satu. Belajar juga satu. Banyak hal baru semester ini semuanya satu. Sehingga nanti frekuensi kata ini akan digunakan. Sehingga nanti komputer atau model ya istilahnya itu nanti bisa membaca tiap-tiap terms atau tiap-tiap kata yang ada di sini, gitu. Ya, termasuk nantinya misal kita ada istilahnya proses yang namanya stop word removal. Jadi menghapus stop word, menghapus kata-kata yang tidak perlu, gitu ya. Contoh kata saya. Khawatirnya ketika kita melibatkan kata saya ke dalam analisis text mining, saya itu juga akan mendominasi di situ. Ya, dan itu meaningless ya. Artinya dia kurang punya arti dalam analisis teks nantinya. Yang kita perlukan kata-kata sifat, kata-kata kerja misalnya. Ya, sedangkan untuk imbuh-imbuhan pun dan atau ya dan yang lainnya itu tidak diperlukan, gitu ya. Nah, dan sekalipun setelah nantinya kita melakukan stop word ya, kita menghapus kata-kata yang terms-terms atau kata-kata yang tidak diperlukan, ada proses lebih lanjut lagi yaitu berkaitan dengan stemming. Ini saya bahas dulu ya, kan terlalu advance, mungkin terkaitan dengan stemming dulu. Nah, kalau berkaitan dengan stemming, itu kita mencoba untuk bagaimana bisa mendapatkan kata dasar dari suatu kata yang memiliki imbuhan, gitu ya. Contoh, nah, misalnya berikan contoh satu saja, yaitu misalnya menantang. Nah, ini kan adalah kombinasi antara imbuhan dan juga tantang, misalnya. Tantangan. Ya. Nah, di sini bagaimana kita bisa atau algoritma lah ya nanti yang bisa mengtrangkit ya, menghapus kata untuk kita dapatkan kata dasar tantangnya. Sehingga nanti ungkapan-ungkapan siswa lain yang memiliki kata yang serupa nantinya akan terhitung sinonim ya. Bukan terhitung tantang satu, menantang satu, gitu kan. Ya. Nah, ini akan membuat redundan ya, Padahal ini bisa diefisiensikan perhitungan katanya menjadi tantang. Ya, misal jumlahnya ada 2, misal seperti itu. Nah, ini adalah proses text mining ya yang perlu diperhatikan gitu ya. Oke, saya kembali lagi ke sini sehingga kita perlu untuk melakukan tokenisasi ya. Dan yang kita inginnya adalah word punctuation misalnya. Jadi misal ada misalnya nih ada kata-kata nantinya kalimat tadi dicacah menjadi beberapa kata dan kita ingin istilahnya tanda baca misalnya itu tetap dipertahankan. Nah, tapi seharusnya tidak sih. Kalau punctuation sih biasanya itu perlu dihilangkan harusnya. Tanda baca, koma, petik ya, itu perlu dihapus gitu ya. Namun umumnya yang bisa kita split by-nya untuk mencacah atau mempartisi kalimat tadi menjadi kata-kata, yaitu kita bisa gunakan word punctuation ya. Kalau ini dipisahkannya dengan berdasarkan white space misalnya.
ya, atau di sini ada apa ini, split by full stop ya. Jadi berarti mempertahankan keseluruhan kalimat misalnya seperti itu, atau berdasarkan regular expression. Ini agak advance ya. Nah, kita gunakan yang sederhana dulu saja, mungkin word punctuations ya. Jadi kita mempartisi kalimat menjadi kata-kata dan tetap mengkeep tanda bacanya, misalnya kalau memang ada tanda baca gitu. Berikutnya kita bisa gunakan stop word ya. Nama lainnya adalah filtering di sini ya. Filtering juga boleh. Nah, kita gunakan stop word-nya adalah Indonesia gitu ya. Oke, dan misal kita ingin menambahkan yang lain juga boleh. Misalnya nanti ketemu apa namanya, kita bisa tambahkan 2 kali ya. Misalnya kita ingin menghapus ya, kalau pola-pola kalimat misalnya ada kata tanda petik koma misalnya gitu ya, atau koma tanda petik misalnya seperti itu, atau tanda titik koma ya, atau mungkin slash itu ya, atau mungkin buka kurung tutup kurung bisa kita tambahkan. Oke, nah setelah praproses teks ya, kita hanya gunakan tokenization dan juga stop word ya, karena kebetulan untuk yang stemming ya, coba saya lihat dulu stemmingnya ada nggak ya. Nah, jadi kalau istilahnya stemming itu ada di menu normalization ya. Hanya saja bahasa Indonesia itu ada di UD Pipe ya, lematizer. Cuman sudah saya coba terapkan, ternyata dia akan menghapus mayoriti hampir 90% kata yang kita punya gitu. Hingga sebenarnya kurang optimal di sini ya. Ya, kalau menurut saya ya, karena library-nya mungkin perlu diupdate nantinya ke depan ya. Kemungkinan akan bisa mengakomodir stemming untuk berbahasa Indonesia gitu ya. Sehingga saya di sini tidak saya pakai terlebih dahulu ya. Berikutnya setelah proses teks ya, kita bisa buat ya, mulai kita terapkan sentiment analysis. Ya, sentiment analysis. Oke, kita lihat. Oke, sedang belajar ya, dan kita pilih multi language sentiment, kita gunakan Indonesia ya. Karena kalau kita tekan bahasa selain Indonesia ya akan error, atau bukan error, maksudnya tidak tepat ya. Karena kita gunakan Indonesia di sini. Kita lihat hasilnya ya. Kita tambahkan tabel. Oh, sorry. Ini ada, saya kembalikan ya tadi ya. Oke. Coba load lagi. Ya, ini jangan dicentang ya ketika import nanti ya. Jangan dicentang karena ini header ya, tidak perlu.
Oke, reload. Nah, kita coba lihat. Nah, di sini muncul sentimennya. Nah, sebenarnya kalau beberapa algoritma selain yang saya gunakan tadi, kebetulan kita menggunakan multilingual sentiment, biasanya mereka langsung menuliskan ya, memberikan label ini positif, negatif, atau netral. Nah, kebetulan algoritma yang kita gunakan di sini non-English ya, jadi kita gunakan yang ada saja dan memang keluarannya agak beda. Di sini menjadi angka 20, 25, 16. Namun kita bisa belajar dari sini ya. Kita coba lihat ya. Misal kata-kata kalimat-kalimat siswa yang mengarah ke positif, kita lihat ya skornya. Saya senang bisa belajar banyak hal yang baru. Ini cukup besar nilai sentimennya ya. Terus yang kita lihat yang positif lagi, materi yang diberikan sangat bermanfaat untuk tugas saya, 25. Saya merasa capek karena banyak tugas tapi puas, 16 gitu ya. Kegiatan praktikum sangat menyenangkan gitu kan. Ini 33 misalnya. Nah, kita lihat yang 0, ya 0 atau minus gitu ya. Materi cukup menantang tapi saya belajar dengan baik gitu ya. Kadang sulit mengikuti penjelasan tapi saya berusaha. Dosen selalu membuat saya kesulitan. Negatif-negatif ya. Saya kurang aktif karena malu bertanya. Ya, saya kadang bingung mengerjakan tugas kelompok gitu kan. Negatif ya. Materi teori terlalu banyak, agak sulit diingat, 0. Nah, terus saya berharap semester depan lebih banyak praktik. Nah, ini seperti terkesan negatif tapi bahasanya lebih kayak positif ya. Tapi si algoritma paham ya bahwa ini ada suatu ketidakpuasan gitu ya. Ini beberapa ujian cukup sulit ya, tapi saya belajar maksimal. Nah, ini negatif ya. Beberapa tugas terlalu banyak membuat saya capek. Ini juga 0. Nah, dari sini kita bisa lihat ya. Artinya untuk kategori yang mungkin nilainya lebih dari 0 ya, lebih dari 0, itu sepertinya akan mengarah ke positif ya, positive vibes gitu ya. Ini saya suka suasana kelas santai ini positif semua. Maka dari itu kita bisa split data ini ya. Kita pilih, kita bisa gunakan select rows ya. Kita bisa gunakan select rows. Kita pilih ya, kita sambungkan ke sini ya, kita buat 2 ya, select rows-nya. Jadi yang ini mungkin untuk yang positif, yang ini negatif ya, misalnya seperti itu. Kita bisa pilih ini positif sentiment, yang ini negatif sentiment, seperti ini misalnya. Berikutnya kita bisa tambahkan ya data table misalnya. Untuk melihat keduanya ya, apakah sudah terbagi menjadi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, kita di sini bisa pilih ya sentimennya untuk is greater than ya, misal 0 ya misalnya. Kita lihat apakah sudah tersplit. Nah, berarti ini yang lebih dari 0 ya. Sama yang negatif sentimen. Sorry. Itu sekitar 0, berapa ya? 0,1 misalnya. Coba kita lihat. Atau minus. Ini filternya perlu disesuaikan ya. Di bawah. Nah, ini. Jadi settingnya adalah untuk yang nilai negatif sentimen ya. Kita bisa set dia yang di bawah dari berapa? 0,1. Berarti kan bisa 0 sampai minus ke bawah ya. Sedangkan untuk yang positif sentimen itu yang labelnya di atas 0 ya. 0 di atas, berarti kalau di atas 0 itu berarti 0 tidak masuk ya. Yang di atas 0 ya angka berapa? 20 ya, 25 misalnya.
Ini kalimat-kalimat yang positif ada 14 ya, 14 siswa. Untuk yang data table ya, untuk yang negatif ini 16 siswa gitu ya. Mungkin perlu dibagi lagi mungkin untuk yang apa namanya untuk yang kasus netral ya. Tinggal bisa di custom lah nanti. Saya berikan 2 contoh sentimen terlebih dahulu. Oke, nah ini kan sudah terlihat ya. Berikutnya kita coba untuk memvisualkan ya. Kira-kira kalau kita lihat dalam bentuk visual kan lebih asik ya, lebih lebih visual gitu kan. Kita bisa gunakan teks ya. Kita coba lihat. Kita gunakan word cloud ya di sini. Nah. Sentimen positif sama sentimen negatif. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah visual untuk kalimat-kalimat yang diungkapkan siswa atau mahasiswa yang dikatakan positif ya. Yang satunya negatif. Nah, masalahnya ya. Sebentar ini. Sepertinya saya hapus dulu. Nah, ini kalau saya hapus lebih banyak ya. Nah, kita lihat ya di sini. Ada beberapa kata objek ya, seperti saya gitu ya. Ini mendominasi gitu ya. Sedangkan saya tidak memiliki makna apa-apa ya. Sedangkan yang kita ingin lihat adalah pesan kesan dalam bentuk ya, mungkin kalimat kerja atau kalimat sifat ya, gitu ya, nyaman, enak, santai gitu ya. Nah, kita lihat ya. Maka kita perlu turnkit mungkin di sini ya. Kita perlu filter. Coba kita gunakan filtering lagi, namun berupa regex ya. Kita hapus kata saya. Kita filter dulu sehingga visinya lebih rapi. Nah, kelihatan ya di sini word cloud-nya ya, word cloud-nya kata-kata positif yang keluar gitu ya. Kata-kata positif yang keluar, kata senang, belajar gitu ya. Santai ya. Jadi ini pesan ya, pesan kesan dalam bentuk word cloud ya, awan kata gitu kan. Yang bisa secara visual kita langsung bisa menangkap gitu. Oh, ternyata anak-anak kita itu pesannya terhadap materi saya itu seperti ini gitu. Puas mereka, ya, senang mereka gitu. Variatif, nyaman gitu kan. Kita coba bandingkan dengan yang sentimen negatif gitu ya. Nah, ini kelihatan semua ya, sulit ya, capek gitu. Apalagi ini sebenarnya kan kalau dalam sentimen kan bisa kita jadikan satu ya, kesulitan ini kan. Bisa jadikan satu. Ya. Bingung ya. Dan sebagainya. Nah, ini kita bisa filter lagi sebenarnya kalau ada kalimat-kalimat yang bisa dihapus, yang meaningless ya, dan juga kita bisa merger jadi satu untuk kata-kata yang memiliki makna yang sama, misal seperti itu. Nah, hanya saja memang ada keterbatasan ya, beberapa keterbatasan di dalam Unix ya, data mining ini. Nah, namun sebenarnya di Unix itu juga bisa dikombinasikan dengan bahasa pemrograman gitu ya. Nah, namun karena saya menyadari kalau misal teman-teman yang mungkin bukan non IT gitu ya, non programmer agak kesulitan kalau harus belajar lagi selain dalam konteks yang non program ya. Itu akan effortnya akan jauh lebih banyak gitu ya. Sehingga saya tidak bahas pada kesempatan kali ini ya. Jadi sebenarnya bisa kita tambahkan Python bahasa pemrograman Python istilahnya. Karena ini salah satu bahasa pemrograman yang cukup powerful untuk bisa kita gunakan gitu ya, untuk dikombinasikan dengan Unix data mining gitu. Misalnya nih kayak kasusnya tadi stemming ya, kita ingin mendapatkan kata dasar, ternyata algoritmanya tidak terakomodasi di sini, kita bisa manfaatkan Python untuk membantu gitu.
sehingga tidak hanya terbatas dari menu-menu yang ada di sini saja. Nah, karena tadi saya lihat bahasa Indonesia belum terakomodir ya di sini. Adapun itu tapi bisa mengakibatkan data atau teks yang kita gunakan itu hilang ya. Kita coba aja kalau di sini ya, coba. Nah, hilang semua di sini. Ya, ya mungkin pasti proses develop ya ini ya. Maka dari itu saya tidak gunakan stemming milik apa Unix data mining di sini gitu. Ya cukup ya kita bisa gunakan yang ada gitu ya. Oke ya, baik ya. Jadi sekian dari saya diskusi pendek ya, demo pendek singkat ya berkaitan dengan text mining dalam Unix data mining. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.